Di video kali ini, aku akan bongkar kerugian terbesar aku di saham, dan kau bisa belajar dari sini supaya nggak jatuh di lubang yang sama. Oke teman-teman, sebelum mulai video ini aku mau mengucapkan dulu selamat tahun baru 2026. Semoga tahun ini adalah tahun yang cuan buat kamu, pilihan-pilihan sahammu tuh tepat semua, dan juga buat kamu yang lagi nyangkut-nyangkut, semoga bisa terbebas dari nyangkutnya. Dan jangan lupa tahun ini perbanyak amal supaya jalanmu di 2026 ini mulus, oke? Ini aku sempatkan syuting buat teman-teman semua, kasih edukasi gratis. Aku lagi ada di Italia, ini lagi di taman gitu. Aku sempetin syuting sebentar buat kasih edukasi buat teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Dan seperti biasa disclaimer dulu bahwa video ini tujuannya bukan untuk pom-pom. Ini adalah edukasi saham aja ya. Untuk kepentingan video ini, sektor di saham ini nggak akan saya sebut, sahamnya nggak akan saya sebut juga. Saya nggak akan pom-pom apa-apa. Dan seperti biasa, edukasi di channel Kevin Irawan Investing ini gratis buat teman-teman semua, dan tentunya cocoknya seperti biasa untuk 500 juta ke atas. Ini video adalah cerita mengenai saya di tahun 2021 itu pernah rugi sampai 10 miliar lebih, dan saya akan cerita gimana prosesnya, kenapa saya bisa rugi, dan juga nanti saya akan kasih tips juga buat kamu supaya tidak terjebak seperti saya gitu ya. Oke, saya cerita dulu kronologinya. Di tahun 2021 akhir, ini saya coba catat ya, supaya saya sendiri juga ingat, karena itu udah lama ya, 5 tahun yang lalu. Mungkin sekitar akhir 2021 lah. Di momen-momen itu saham itu kan euforia, habis dari COVID, semua saham naik, terbang, ya kayak sekarang lah, semua saham terbang-terbang gitu. Kemudian di waktu itu ada satu sektor yang begitu diuntungkan di tahun 2021. Kalau bisa dibilang, saham di sektor tersebut itu semuanya naik lah bisa dibilang. Dan saham di sektor tersebut memang trading at higher multiples. Dalam artian valuasinya memang lagi mahal-mahal semua. Saya melihat waktu itu ada satu emiten yang saya rasa emitennya ini cukup punya potensi. Memang emitennya nggak murah, jadi valuasinya mahal. Tapi karena semua peers comparables-nya mahal semua, saya cukup punya conviction, akhirnya saya bisa masuk. Yang saya mau cerita di sini adalah saya sudah melakukan analisa seperti wajarnya orang ketika mau berinvestasi di pasar saham ya. Udah fundamental kita lihat, tentunya ada story yang baik, kemudian juga ada traction, dan merupakan juga punya chance untuk menjadi market leader dan segala macamnya lah. Itu semua tentu sudah dilakukan. Karena kan saya juga udah di saham lumayan lama. Yang penting di sini adalah kita bisa lihat bahwa ketika saya masuk, volumenya itu sebenarnya bagus. Again ya, ini sahamnya saya sensor karena supaya nggak menyinggung pihak manapun lah. Saya nggak mau bilang emiten ini gorengan atau gimana, karena sejatinya di mata ownernya emitennya tentu bukan gorengan gitu kan. Tapi di sini yang mau saya ceritakan adalah volume pada saat itu bagus banget. Secara historical 6 bulan saya lihat ini bagus nih, konstan terus, dan juga bid overnya juga tebel, dan saya bisa waktu itu masuk belasan M itu nggak ada masalah. Saya masuk. Setelah saya masuk beberapa bulan itu sebetulnya nggak ada masalah apa-apa, dan bahkan saya sempat di area floating profit sekitar 10 atau 15%-an dalam 3 bulanan gitulah kurang lebih. Jadi saya waktu itu melihat oke, ini cukup oke lah, saya bisa tahan mungkin lebih lama lagi. Waktu itu udah oke, jalan terus. Nggak berapa lama setelah itu sektornya itu crash. Jadi ya saham-saham di area tersebut semua itu berjatuhan. Tidak terkecuali saham yang saya beli. Oke, dia juga free fall, ARB. Dan yang parahnya adalah saya di situ tidak bisa keluar dan terjebak. Bid overnya yang tadinya tebel, saya nggak akan bilang berapa tebel karena saya nggak mau kamu bisa nebak nih. Ini bener-bener kamu nanti ambil edukasinya aja teman-teman ya. Jangan nanti main tebak-tebakan di kolom komen saham ini, saham itu. Tapi intinya bid overnya jadi tipis banget. Bid overnya tinggal kayak 1, 10, 5, dan juga volumenya yang tadinya tebel tiba-tiba menjadi kering kerontang, dan di situ saya udah mulai shock. Dalam hati udah bilang kena nih gue. Gitu. Tapi waktu itu mau cut loss juga nggak bisa cut loss, karena apa? Nggak bisa keluar barangnya karena terlalu banyak belinya. Bener-bener nggak bisa melakukan apa-apa karena kekunci ARB berkali-kali juga, dan sempet sahamnya tiarap. Ngerti ya, hati-hati Arab tuh berada di 50 dan yang nggak bisa kemana-mana juga. Cuman nggak langsung jadi 50, dia kayak bertahan, udah kena ARB, bid overnya udah jatuh juga. Saya juga nggak bisa jualan karena kalau jualan mungkin berapa tahun baru habis gitu. Terus lama-lama kayak semakin tidak terurus, habis itu hilang, ditinggalkan orang dan segala macam, dan akhirnya dia tiarap.
ke 50. Beberapa belakangan ini balik lagi, tapi it's not the story gitu loh. Saya masih berada di posisi yang nyangkut sekarang dan belum bisa keluar. Apa yang bisa diambil dari kejadian yang menimpa saya ini supaya kamu nggak terjebak lagi? Oke? Tipsnya apa? Dari kesalahan saya di tahun 2021, tentunya ilmunya saya di 2021 mungkin tidak seperti Kevin di 2025. Saya udah banyak makan asam garam gitu bisa dibilang. Makanya saya ngomong di channel Kevin Hendrawan Investing ini bukan berdasarkan omong kosong, tapi saya udah pernah mengalami, makanya saya jadi orang yang memberikan kehati-hatian ini ke teman-teman gitu. Jadi dari kesalahan-kesalahan saya itu, akhirnya saya bisa menyimpulkan ada beberapa tips yang di luar textbook yang saya bisa sampaikan ke teman-teman semua. Yang pertama adalah carilah emiten yang ownernya kaya raya. Ini saya ngomong di video-video saya yang lain-lain juga, saya ulangin lagi. Orang yang punya reputasi dari lama gitu ya, istilahnya bukan orang baru di industri, dan orangnya beneran kaya raya, itu akan memiliki kecenderungan untuk menjaga reputasinya. Dia nggak akan mau sahamnya itu dianggap seperti saham gorengan, atau bahkan sahamnya itu free fall ke 50 misalnya. Jadi orang yang menjaga reputasinya, ya dia akan juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap emitennya yang melantai di bursa. Rasa tanggung jawab ini merupakan value yang tidak bisa diukur dengan uang. Karena orang yang punya reputasi yang baik dan sudah berpuluh-puluh tahun di industri, ya kita bisa percaya dia adalah orang yang punya etika yang baik dan juga punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Itu menurut saya pribadi. Ini jadi di luar textbook ya. Yang kedua, kita juga harus lihat bahwa real bisnisnya jalan. Jadi kamu harus lihat emitennya. Ya kalau consumer goods mungkin gampang ya, kau bisa lihat barangnya laku atau enggak. Tapi at least kamu harus deep dive ke industrinya, sebenarnya dia di industrinya ini berjalankah? Beneran jalankah? Atau apakah dia market leader kah? Kamu harus do research gitu loh. Jadi kayak emitennya bukan emiten yang kosong. Intinya adalah di situ. Yang kedua adalah jaga porsi ketika kita masuk. Saya memang waktu itu dalam posisi rugi 10 miliar lebih. Tapi kita harus lihat 10 miliar itu besar atau tidak. Oke? Saya masuk ke emiten itu sudah menerapkan money management yang ngomong sopannya. Itu adalah nominal yang oke buat saya untuk bisa berinvestasi, dan saya udah ukur bahwa itu pun kalau naik turun ya sudah gitu. Jadi itu masuk di porsi yang oke. Sehingga ketika itu jatuh pun sampai seperti itu, ya kehidupan saya tidak ada yang berubah sama sekali. Saya dalam posisi yang baik-baik saja dan tidak mengganggu hajat hidup saya sama sekali gitu loh. Nah, banyak orang yang salah ketika dia masuk ke sebuah saham berharap bisa kaya cepat, lalu dia all in bahkan sampai ada yang utang. Nah, itu yang berbahaya. Ketika sahamnya ARB seperti itu, dia jatuh, ya hajat hidupnya terganggu, bahkan mungkin amit-amit sampai ada yang nggak bisa makan atau nggak bisa bayar sekolah anaknya. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang harus kita jaga. Di sini memang iya sedih dong, pasti. Gak ada orang yang kehilangan duit tidak sedih. Apalagi saya yang seumur hidupnya memang gaya hidupnya ngirit. Ibaratnya mending 10 miliar itu saya beliin mobil balap atau saya beliin Rolls Royce gitu, daripada disumbang ke bandarnya misalnya gitu. Tentu saya ada perasaan menyesal dan ada perasaan bete. Kayak ngapain gue begini, mendingan beli Rolls Royce aja. Pikirannya kan begitu. Tapi kan ya sudah, kita harus siap menanggung realita gitu kan. Memang oke terjebak. Maka yang bisa kita lakukan adalah what should we do next? Tapi kita kembali dulu ke tipsnya nih. Kalau kamu adalah seorang retail yang punya saldo 500 juta sampai 1 miliaran, kurang lebih seperti itu, masuk tentunya di satu saham jangan terlalu kecil tapi jangan terlalu besar. Kamu harus seperti video saya yang pertama, bahwa masuk ke satu saham itu harus matters buat kamu. Kalau nggak matters, kamu nggak akan peduli sama sahammu. Tapi dalam size 500 juta sampai 1 miliar, sebenarnya di saham apapun sebenarnya kamu keluar masih ada kesempatan. Tapi kalau kamu merupakan retail yang saldonya udah puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar, kamu harus betul-betul mengukur bid offer, jangan masuk terlalu besar. Nanti sulit kamu untuk keluarnya, karena ya bisa saja ada kejadian-kejadian, karena memang ada emiten-emiten yang ya susah ya. Saya tuh kalau ngomong nggak mau belak-belakan karena takutnya menyinggung berbagai pihak, tapi ada emiten-emiten yang tiba-tiba bisa menjadi kering dan ada lucu-lucunya gitu ya. Jadi ya ini bagian dari kamu berinvestasi saham. Jadi kamu harus betul-betul berhati-hati. Dan pastikan kalau kamu saldonya udah semakin besar, kamu mulailah berinvestasi dengan metode yang lebih aman. Jangan gila-gila terus gitu bisa dibilang. Karena kamu harus ada porsi di mana apa yang sudah kamu dapatkan itu jangan hilang.
Itu yang penting ya. Jadi jangan digamblingkan terus atau dalam artian jangan dipertaruhkan terus ya. Itu sebenarnya kurang bijaksana juga. Rezeki udah ada yang ngatur, jadi kamu jadi orang mengalir-mengalir saja tapi still do your best. Dan yang ketiga seperti biasa ya channel Kevin Hendrawan, do your analysis. Jangan beli saham karena FOMO, jangan beli saham karena ikut-ikutan. Apapun yang terjadi di saham, mau kamu untung, mau kamu rugi, itu sebetulnya pure 100% adalah kesalahan dirimu sendiri. Saya bisa rugi kebanting seperti itu, juga salah saya sendiri. Kenapa saya masuknya nggak lebih sedikit? Kenapa saya nggak lebih reaktif? Kenapa nggak saya mungkin lebih cepat? Kenapa nggak saya analisa lebih baik? Kenapa nggak saya mungkin kepo sama sahamnya lebih lanjut? Yang saya pahami dari saham yang saya masuk itu juga adalah karena sahamnya itu ownernya baru pertama kali melantai di bursa, dan kayaknya nggak solid amat, nggak tajir amat gitu. Kalau kamu punya uang triliunan atau puluhan triliun, mungkin kamu akan melihat uang 500 miliar atau 1 triliun itu uang yang sedikit. Tapi kalau kamu punya uang 100 miliar rupiah, kemudian valuasi perusahaanmu berubah menjadi 1 triliun atau menjadi 2 triliun, mungkin matamu hijau gitu sebagai owner, kayak jangan-jangan bisa gua guyur habis itu menjadi orang yang kaya raya. Nah, kayak gitulah pikirannya. Itu makanya poin nomor 1 tadi, cari emiten yang ownernya kaya raya itu penting. Supaya kita menghindari mindset owner yang seperti itu. Kamu paham kurang lebih lah ya. Jadi tidak semua emiten di bursa meskipun ada 900 itu derajatnya sama. Meskipun kayak di aplikasi kayak ada order booknya gitu ya, emiten berjajar gitu, tapi mereka semua tuh tidak memiliki derajat yang sama. Oke, jadi berhati-hati. Terus yang keempat adalah mengerti bahwa investasi saham bisa naik bisa turun. Ini penting. Karena banyak sekali orang yang masuk karena mendengar potensi. Tapi sedikit orang yang berpikir bahwa ketika ada potensi naik, dia juga ada potensi turun. Itu penting. Pahami kalimat itu baik-baik. Nah, sekarang gimana kamu yang nonton video ini ternyata lagi dalam posisi terjebak? Ya, seperti saya mungkin yang nggak bisa keluar dan segala macam. Nomor 1, kamu harus ikhlas. Kamu harus ikhlas mengerti bahwa oke, ini sudah terjadi. What should we do next? Oke. Selanjutnya adalah harus tega untuk cut loss. Kalau memang masih bisa diselamatkan, cut loss lah daripada kamu berharap menjadi orang yang berandai-andai, besok naik, jangan-jangan besok naik. Sadarilah bahwa kamu kejeblos dan kamu tertipu gitu loh ibaratnya. Jadi harus berhati-hati dengan tipikal saham-saham seperti ini. Ya hati-hati banget lah istilahnya. Kalau bisa cut loss, kamu cut loss. Kalau saya pada saat itu posisi nggak bisa cut loss. Kalau cut loss cuma di cut loss 1-2 lot juga gak ada fungsinya buat saya. Jadi ya udah saya jadiin pajangan aja, kenang-kenangan atas kebodohan saya sendiri gitu. Karena sepandai-pandainya tupai melompat, ya bisa salah juga. Saya juga orang nggak sempurna. Kita belajar dari kesalahan, perdalam terus ilmunya. Dan setelah kejadian saya itu, kebodohan itu udah nggak pernah terjadi lagi. Dan amit-amit semoga ke depan juga nggak ada kejadian seperti ini lagi. Karena ya sudah belajar benar-benar, proteksinya udah semakin paranoid lagi analisanya ketika saya membeli sebuah saham. Dan tips yang ketiga adalah lupakan. Udah nggak usah dipikir terus, yang berlalu biar berlalu, kita move on. Dan jangan menyerah. Kalau kamu emang mau mendedikasikan hidupmu untuk berkarir di investasi, ya memang ada kalanya kamu kejeblos, ada kalanya kamu salah, and it's okay. Dari saya kejeblos itu pun banyak yang saya udah berkali-kali lipat profit dari situ, itu udah nggak ada artinya lagi. Tapi we learn dari kesalahan kita itu, kita belajar jadi orang gitu loh. Itu mungkin sedikit teman-teman yang saya bisa share. Saya berharap semoga itu tidak terjadi teman-teman. Tapi at least saya sudah menceritakan pengalaman saya secara terbuka bilang bahwa ya kita manusia. Kita bisa salah. Tapi at least kamu juga bisa belajar dari video ini. Mudah-mudahan kamu nggak perlu kejeblos seperti saya. Jadi menjadi orang yang berhati-hati. Gitu. Nah gimana kelanjutannya cerita nyangkut saya ini? Ya kita lihat. Sekarang posisi saya udah mengikhlaskan. Duit itu sudah saya anggap hilang. Kalau duitnya toh kembali lagi, ya mungkin saya beli Rolls Royce beneran gitu. Jadi kalau kamu lihat saya tiba-tiba naik Rolls Royce, ya kamu maklumlah itu adalah duit nyangkut yang sudah saya ikhlaskan, ternyata kembali lagi ke saya, mungkin saya bisa pakai untuk bersenang-senang. Jadi gitu ya teman-teman, sekali lagi Happy New Year. Videonya semoga kamu bisa dapat sesuatu dari situ. Nextnya kamu bisa nonton video saya develop AI untuk membantu kamu analisa di pasar modal, supaya kamu hopefully bisa profit juga di 2026 dan pilihan-pilihan sahamnya hanya yang blue chip aja untuk menghindari jebakan-jebakan Batman seperti ini. Thank you.